Guys, gue baru aja kelar nonton film Kingswarden. Ini adalah film yang mungkin kalian tunggu-tunggu juga. Dan gue untungnya udah nonton duluan. Dan gue akan menceritakan plus minus, kelebihan, kekurangan dari film ini. Dan film ini kan sebenarnya diperankan oleh Park Ji Hoon ya. Gue suka banget dengan aktor Park Ji Hoon ini setelah nonton drama Koreanya yang anak sekolahan yang berantem itu. Gue suka banget auranya. Terus yang kedua juga lokasi syuting dari film ini ternyata rame sampai detik ini. Karena memang lokasi syutingnya ternyata asli, di mana lokasi kejadian dari cerita utama dari film ini, di mana film Kingswarden ini berkisah tentang raja muda Danjong, di mana dia dihianati, dikudeta, diambil kekuasaannya, kemudian juga diasingkan ke salah satu desa antah berantah yang bahkan masyarakat Korea Selatan pada saat itu aja nggak tahu ada nama desa kayak gitu. Film ini sendiri disutradarai oleh Jang Hang-eun, di mana gue melihat dari penulis skenarionya, kemudian juga sutradaranya mengambil pendekatan yang jauh berbeda dari cerita aslinya, di mana kalau cerita asli itu kan lebih ke intrik politiknya yang dikenang, gimana pengkudetaannya, sakitnya Raja Danjong itu yang akhirnya dipulihkan namanya setelah dia udah meninggal. Itu kan klasik ya. Di sini menariknya mereka mengambil pendekatan yang lebih sederhana, gimana hubungan antara Raja Danjong Muda ini dengan warga-warga desa yang terpencil itu, di mana desanya kalau nggak salah namanya Changyangpo ya. Di mana desa Changyangpo ini juga udah miris banget, mereka makannya cuma dari berburu doang gitu, untuk dapat nasi itu aja susah banget. Nah, suatu ketika ada kepala desanya ini berkunjung ke desa sebelah yang ternyata makmur setelah mereka menerima pejabat yang diasingkan. Di sana mereka diajarkan membaca, dapat beras, dapat juga dibikin usaha dan sebagainya, sehingga desa tersebut makmur. Di mana kepala desa dari Changyangpo ini bernama Hang-do yang diperankan oleh Yoo Hae-jin. Kepala desa ini akhirnya inisiatif untuk datang ke balai kota untuk menerima pejabat-pejabat yang diasingkan. Tapi sialnya bukan pejabat-pejabat seperti desa sebelah dapatkan yang udah tetua, gimana dia akhirnya mengabdi ke desa tersebut, mengajarkan anak, tapi yang datang justru sang raja yang baru saja dikudeta, yang benar-benar hopeless, yang cuman datang ke desa tersebut cuman pengen bunuh diri aja, makan nggak mau, semuanya nggak mau, yang akhirnya kalau sang raja tersebut mati di desa tersebut, maka nanti di zaman itu ya, di zaman 1457 itu, di era ke-15 dinasti Joseon itu, maka desa tersebut juga akan celaka nantinya, bisa aja juga dibikin meninggal semuanya, dan itu ya bikin kepala desa ini ketimpan sial gitu. Dan akhirnya di sini benar-benar terjadi hubungan yang luar biasa ya antara Park Ji Hoon sebagai Raja Danjong ini dan juga sama si kepala desa. Jujur ya, setelah nonton film ini, kepala desanya itu adalah MVP dari film ini sih, karena memang aktor Yoo Hae-jin ini benar-benar bagus banget ekspresinya ketika lucu, dia ngegendong lucunya, ketika susah, dan kayaknya aktor ini ya spesialis orang susah ya. Menurut gue dia kalau dimainkan untuk orang kaya kayaknya nggak cocok, dia cocok jadi orang susah di sini, dan tektokannya dengan si Raja Danjong ini yang menjadi nyawa dari film ini. Meskipun nanti intrik-intrik ceritanya yang bisa gue jelaskan secara keseluruhan ceritanya, tapi akhirnya dapatlah makna-makna akhirnya kenapa Raja Danjong atau Yi Hong-wi ini kok bisa di akhir nanti namanya bisa dipulihkan kayak itu, kok bisa masyarakat Korea Selatan ini respect sama Raja satu ini. Untuk villain sendiri sini ada aktor yang diperankan oleh Yoo Jing-tae, gue inget banget dia berperan di Old Boy ya sebagai villain juga. Di sini dia memerankan Han Myung-ho, di mana dia bikin kesel ya, dan sebenarnya jujur di ending pun ini masih ngegantung sebenarnya. Harusnya ini kayak gitu. Tapi kalau kita ngikutin gaya-gaya film-film blockbuster juga kurang menarik ya. Sebenarnya dengan ngegantung kayak gini bikin orang juga respect dengan sang karakter utama kan. Yang menarik di sini juga sinematografi, gue suka banget dengan kayaknya Korea udah ahlinya lah ya adegan kolosal kayak gini, warna-warna jadulnya gitu, era-era dinasti Joseon itu kayak menurut gue udah pas banget, gak ada masalah. Acting dari Park Ji Hoon sendiri juga sangat menarik. Ketika dia ngerasa depresi kayak itu, dapet banget lah, pas banget lah. Dan menurut gue Park Ji Hoon memang sangat cocok untuk memerankan ini gitu. Konsep cerita yang diambil dengan sisi berbeda ini menurut gue menarik, karena memang gue merasa penulis dan juga sutradara itu pengen menyampaikan bahwa sejarah itu dibikin sama pemenang. Jadi nggak ada kesempatan orang-orang yang udah tewas atau keluarganya itu menjelaskan bahwa sebenarnya ini yang terjadi loh. Dan di sini mereka berani gitu ngambil sisi itu. Ibaratnya mungkin kalau Soekarno gitu, cerita sekarang itu kan diceritakan dengan pemenangnya kan. Kita nggak tahu dengan sisi yang lain-lainnya. Itu sisi yang kayak gitu yang diambil sama sutradara dari Korea ini. Menurut gue itu langkah yang cerdik dan ternyata bisa diterima sama masyarakat Korea, karena bikin orang lebih respect lagi dengan sang pahlawan ini. Menurut gue ini mereka pahlawannya Korea Selatan kan, rajanya Korea Selatan.
Selatan. Jadi ini jadi bikin mereka jadi lebih cinta sama negeri mereka sendiri kan. Nah, untuk sebagai orang luar, gue cukup paham dengan cerita ini, tapi memang ada plus minusnya. Kenapa plus minus? Jadi ada perubahan tone dan juga genre dari film ini, di mana di awalnya kita melihat ada komedi satir tentang ambisi sosial, lalu kemudian berubah-ubah dari drama hubungan raja sama rakyat biasanya, lanjut lagi berubah kritik sosial tentang ketimpangan, lanjut lagi di bawahnya ada thriller politik tentang pemberontakan. Jadi perubahan ini tuh terasa kayak nggak terlalu mulus atau yang bisa dibilang mungkin agak berantakan. Jadi transisinya pun di satu sisi ya menurut gue ada yang kecepetan nih, kok tiba-tiba dari rajanya yang murung, sedih kayak gitu tiba-tiba jadi ceria, bahagianya tuh tiba-tiba, nggak yang diperlihatkan gimana dia lebih detail lagi hubungannya dengan kepala desa ini enggak, cuman langsung ceria, ketawa gitu. Jadi kayak kita kaget dengan ekspresi dari raja ini. Dan kalau gue lihat ya, sutradara dan juga penulis menganggap bahwa semua penontonnya udah cerdas, jadi nggak perlu dijelaskan kayak gitu. Padahal untuk orang luar sendiri, mereka pengen transisinya itu. Yang bikin masalah menurut gue dari segi teknis visual efek ya, terutama di awal-awal ketika mereka berburu rusa, itu kelihatan sih. Kemudian kedatang ya harimau, itu sih yang paling agak sedikit mengganggu kalau kita yang terlalu concern untuk visual efek ya. Kekurangan lainnya adalah cutter lainnya nggak digali dengan lebih dalam lagi, apalagi tentang villain juga kita nggak tahu motifnya sejauh lebih dalam lagi gimana, cuman taunya tuh kayak benci aja udah gitu. Propagandanya tuh nggak yang serumit ala-ala drama Korea gitu, nggak. Menurut gua ini alur transisinya cepat. Kemudian juga untuk pengolahan emosi, meskipun di akhir tuh menurut gue memang dibikin untuk sedih, bikin penonton mewek, tapi untuk penonton di global, gue merasa ini belum terlalu sedih, belum terlalu dapet, karena memang emosi di bagian akhir tuh kurang nendang dan nggak cukup kuat untuk bikin penonton tuh terbawa dengan suasana. Selain kekurangan yang udah kita jelaskan tadi, jujur gue suka banget dengan film ini karena memang harusnya terbawa emosinya kita dapat, kemudian juga dengan beberapa visualnya kita dapat. Udah lama kayaknya gue nggak nonton film Korea yang kolosal kayak ini langsung di layar lebar. Nonton ini rasanya sejuk aja gitu, meskipun ini kisah sejarah negara lain, tapi kayaknya lebih juga dekat sekali kita karena memang ada beberapa cerita yang relate gitu, termasuk juga tentang kepemimpinan, politik, gimana perasaan antar ayah dan anak itu dapat di sini. So di iReview setelah menyaksikan The King's Warden ini, gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 8 dari 10. Jadi dengan skor sebesar itu, tentu saja kalian layak untuk nonton film ini. Kalau kalian udah nonton film ini, berapa skor kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.